Terdapat jalan berlubang, pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat jalan yang berlubang. Pengendara harus melakukan pengereman untuk menjaga kendali kendaraan. Terdapat jalan sempit, pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat jalan yang sempit. Pengendara tidak melakukan apapun karena melaju dengan kecepatan yang rendah dan situasi jalan aman tanpa kendaraan lain. Terdapat truk sampah. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat truk sampah. Pengendara harus melakukan pengereman sebagai antisipasi terhadap kehadiran petugas dan blind spot. Terdapat hewan peliharaan yang melintas di jalur Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat hewan peliharaan di jalur Anda. Pengendara harus melakukan pengereman untuk mengantisipasi adanya warga yang melintas untuk mengambil hewan peliharaan tersebut. Terdapat rambu petunjuk. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat rambu yang menyatakan adanya bundaran. Pengendara harus mengurangi kecepatan saat memasuki bundaran untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Terdapat pedagang keliling dan pembeli. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat pedagang keliling di sisi kiri jalan. Pengendara harus melakukan pengereman untuk menjaga jarak aman dan mengantisipasi pembeli yang berada pada blind spot. Terdapat pasar tumpah. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat pasar tumpah di sisi kiri dan kanan jalan. Pengendara harus melakukan pengereman karena situasi jalan yang ramai pembeli dan jarak dengan pejalan kaki cukup dekat. Terdapat pengerjaan jalan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat pengerjaan jalan. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak aman dengan petugas dan pembatas yang terpasang. Terdapat sepeda motor datang dari berlawanan arah. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 35 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat sepeda motor dari arah berlawanan. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak aman. Terdapat pedagang kaki lima. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 35 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat pedagang keliling berjalan di sisi kiri jalan. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk menjaga jarak yang aman mengantisipasi pedagang berhenti secara mendadak. Terdapat sepeda dari arah berlawanan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat pesepeda yang datang dari arah berlawanan di jalan dua arah. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena situasi lalu lintas aman dan tidak terdapat kendaraan lainnya. Terdapat becak dari arah berlawanan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat becak dari arah berlawanan. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena kendaraan berada pada jalur masing-masing dan tidak menjadi hambatan lalu lintas bagi pengendara. Terdapat pesepeda di depan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat pesepeda di depan kendaraan. Pengendara harus mengurangi kecepatan guna memberikan prioritas bagi pesepeda dalam berkendara di jalan. Terdapat asap pembakaran sampah masyarakat. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat asap hasil pembakaran sampah yang membatasi jarak pandang. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dengan kendaraan yang berada di depan maupun yang datang dari arah berlawanan. Terdapat kabut yang membatasi jarak pandang Anda.
Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 25 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat kabut yang menutupi pandangan. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi keterbatasan jarak pandang dalam menjaga jarak aman. Terdapat kendaraan parkir di kedua sisi jalan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat kendaraan yang parkir di kedua sisi jalan. Pengendara tidak harus melakukan apapun karena situasi lalu lintas tidak terdapat hambatan lain. Terdapat pedagang keliling di sisi kiri jalan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 35 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat pedagang keliling yang berada di sisi kiri jalan. Pengendara harus melakukan pengereman untuk menjaga jarak aman. Terdapat genangan air. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat genangan air di depan kendaraan. Pengendara harus melakukan pengereman untuk mengantisipasi adanya lubang yang dalam dan mengurangi percikan air ke pengguna jalan lain. Terdapat seorang pria yang melaksanakan olahraga lari. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 35 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat seorang pria yang berolahraga lari di sisi kiri jalan. Pengendara tidak perlu melakukan apapun karena aktivitas tersebut tidak mengganggu lalu lintas kendaraan Anda. Terdapat anak kecil menyeberang jalan menggunakan skuter. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat anak kecil yang bermain skuter dan hendak menyeberang jalan, sehingga pengendara harus melakukan pengereman. Terdapat kendaraan yang datang dari arah depan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 45 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat jalan yang berkelok. Pengendara yang berkendara di jalan permukiman yang berkelok harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Terdapat persimpangan di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat persimpangan di depan kendaraan. Pengendara harus mengurangi kecepatan karena berkendara mendekati persimpangan. Terdapat petugas kebersihan di sisi jalan. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 45 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat petugas kebersihan YG berhenti di sisi kiri jalan, secara bersamaan datang kendaraan dari arah depan. Sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan. Terdapat perbaikan jalan di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km per jam di wilayah permukiman. Terdapat perbaikan jalan di depan kendaraan. Pengendara akan melewati perbaikan jalan dan menunggu arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga perlu melakukan pengereman. Terdapat becak di depan kendaraan Anda. Pengendara sedang mengendarai mobil dengan kecepatan 30 km/jam di wilayah permukiman. Terdapat becak di depan kendaraan. Pengendara harus mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi jarak aman dengan becak. Di jalan bebas hambatan atau jalan tol dilarang untuk A. Parkir, mundur, dan memutar kembali. B. Mendahului di lajur paling kanan. Fungsi marka ganda yang terdiri dari satu garis utuh dan satu garis putus-putus pada video di bawah ini adalah A. Kendaraan A dan B tidak diperbolehkan berpindah lajur. B. Kendaraan B boleh berpindah ke lajur A. Anda melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas apabila A. Memiliki dua golongan SIM, yaitu SIM C dan SIM A. B. Memiliki dua golongan SIM, yaitu SIM A dan SIM B1. Cara pemakaian rem yang baik pada umumnya adalah A.
Menginjak pedal rem dengan halus beberapa kali sebelum berhenti betul agar mobil yang ada di belakang mengerti bahwa kita sedang mengerem. B. Menginjak pedal rem dengan kuat-kuat. Pada jalan yang terus-menerus menurun, pemakaian rem yang terlalu lama mengakibatkan A. Kendaraan mudah slip. B. Kampas rem akan panas yang dapat menyebabkan rem tidak bekerja dengan sempurna. Apa ciri-ciri spot yang ada CCTV ETLE? A. Ada rambu ETLE. B. Ada CCTV dan blitz. Kapan diperbolehkan menggunakan lampu peringatan bahaya? A. Ketika kendaraan terhenti dan untuk sementara menghalangi lalu lintas. B. Saat berkendara dengan lambat karena Anda tersesat. Kapan Anda akan menggunakan jalur kanan di jalan tol? A. Pada saat akan menyalip saja dan segera kembali ke lajur kiri. B. Jika Anda berkendara dengan kecepatan minimum. Mengapa kendaraan dilengkapi dengan lampu kabut belakang? A. Agar kendaraan dapat terlihat di situasi kabut tebal. B. Untuk memperingatkan pengemudi yang mengikuti dari dekat untuk mundur. Apa fungsi dari speed bumps? A. Untuk mengurangi kecepatan kendaraan. B. Untuk penyeberangan pejalan kaki. Saat berkendara melewati daerah banjir, apa yang harus Anda lakukan? A. Uji coba fungsi rem pada kendaraan jika situasi aman. B. Tambah kecepatan kendaraan Anda. Anda akan menuruni bukit yang curam. Untuk membantu mengendalikan kendaraan, apa yang akan Anda lakukan? A. Gunakan gigi rendah dan rem kendaraan dengan hati-hati. B. Tambah kecepatan kendaraan Anda. Apa kegunaan dari bahu jalan pada jalan tol? A. Untuk situasi darurat. B. Tempat istirahat pengendara. Apa yang harus pengendara lakukan saat mendekati jembatan? A. Tambah kecepatan kendaraan. B. Kurangi kecepatan kendaraan. Anda sedang mengemudi dalam hujan yang sangat deras ketika tiba-tiba mobil Anda mulai tergelincir. Hal ini disebut A. Slipstreaming. B. Aquaplaning. Jika pengendara mengalami aquaplaning, apa yang harus dilakukan pengendara? A. Mengurangi kecepatan rem secara perlahan dan menjaga keseimbangan kemudi. B. Mengerem sekuat-kuatnya. Kapan sebaiknya menggunakan klakson kendaraan Anda? A. Untuk memperingatkan kendaraan lain mengenai keberadaan kendaraan Anda. B. Untuk menyapa kendaraan lain. Apa yang akan pengendara lakukan jika ada kendaraan lain yang akan menyalip dari sisi sebelah kanan? A. Menambah kecepatan agar kendaraan tersebut tidak dapat menyalip Anda. B. Menyesuaikan kecepatan dan berikan ruang untuk kendaraan tersebut. Anda mengemudi di malam hari. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda silau oleh lampu depan yang datang ke arah Anda? A. Menghalangi sinar lampu kendaraan lain dengan tangan Anda. B. Mengurangi kecepatan. Anda berkendara di jalan tol
dan terjadi kontraflow. Apa yang harus Anda lakukan? A. Tingkatkan kecepatan untuk melewati dengan cepat. B. Memilih jalur yang sesuai di waktu yang tepat. Siapakah yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan jalan nasional? A. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Ditjen Bina Marga. B. Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan. Lampu jalan adalah A. Alat penerangan pada malam hari sehingga pengendara dapat melihat kendaraan dengan lebih jelas. B. Alat pemandu pengendara agar pengendara tidak memilih jalan yang salah. Apa yang dimaksud dengan nomor ukuran kecil yang berada di bawah NRKB? A. Tanggal dan bulan masa berlaku TNKB. B. Bulan dan tahun masa berlaku TNKB. Ketika pengendara hendak melintasi lampu apil dengan kecepatan 50 km per jam, namun pada jarak 20 meter, lampu menunjukkan warna kuning dari warna hijau. Apa yang harus pengendara lakukan? A. Mengerem kendaraan secara perlahan agar tidak terjadi tabrak belakang. B. Meningkatkan kecepatan agar tidak terkena lampu merah. Mengapa pengendara wajib mengetahui dan memahami arti rambu-rambu lalu lintas ketika sedang berkendara? A. Agar para pengguna jalan dapat saling menjaga kenyamanan, keamanan, serta ketertiban saat berkendara dengan mematuhi rambu lalu lintas. B. Agar pengendara dapat lulus ujian soal teori SIM. Apa arti rambu di samping? A. Rambu petunjuk batas awal wilayah atau memasuki kota Kediri. B. Rambu petunjuk jurusan menuju Kediri. Apa arti rambu di samping? Rambu di samping merupakan rambu wajib mengikuti salah satu panah yang ditunjuk. Apa arti rambu di samping? A. Pengendara mendekati daerah berbahaya. B. Pengendara mendekati jalan buntu. Tindakan apa yang dilarang ketika pengendara mendekati lampu apil yang berubah dari warna hijau ke warna merah? A. Mengerem kendaraan mendadak agar tidak menerobos lampu lalu lintas. B. Mengurangi kecepatan secara perlahan. Bagaimana ketentuan saat menunjukkan STNK saat berkendara di jalan raya? A. Boleh menunjukkan STNK fotokopi selama sesuai dengan identitas pemilik dan kendaraan. B. Wajib menunjukkan STNK asli dan sesuai dengan identitas pemilik dan kendaraan. Bagaimana ketentuan saat menunjukkan SIM saat berkendara di jalan raya? A. Boleh menunjukkan SIM fotokopi selama sesuai dengan identitas pemilik. B. Wajib menunjukkan SIM asli dan sesuai dengan identitas pemilik. Tempat untuk mengajukan permohonan pembuatan STNK adalah A. Samsat. B. Satpas. Lampu rem yang pada kendaraan bermotor yang sesuai ketentuan adalah A. Menyala merah dan berkedip-kedip. B. Menyala merah dan tidak berkedip. Apabila Anda berniat untuk mengubah bentuk kendaraan yang berbeda dengan warna bentuk bawaan kendaraan tersebut, dokumen manakah yang harus Anda ubah? A. BPKB dan STNK. B. STNK. Berapa lama masa berlaku STNK? A. 1 tahun. B. 5 tahun.
Kapan Anda wajib melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor? A. 1 tahun sekali. B. 3 tahun sekali. Manakah yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan, apil, atau isyarat oleh petugas kepolisian? A. Petugas kepolisian. B. Apil. Apakah penumpang yang berada di sebelah pengendara kendaraan bermotor wajib menggunakan sabuk pengaman? A. Wajib. B. Tidak wajib. Siapakah yang wajib menggunakan sabuk pengaman saat berkendara kendaraan bermotor? A. Pengendara dan penumpang yang berada di depan. B. Pengendara saja. Di manakah Anda melakukan pengesahan STNK kendaraan bermotor? A. Samsat atau aplikasi Signal. B. Satpas.